Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Oke Pioners, kita akhirnya masuk juga ya di sesi lestari. Udah lama banget kita nggak masuk di sesi lestari ya. Jadi yuk kita ngobrol bareng-bareng, kumpul-kumpul di sini. Banyak banget informasi dari pioner yang sudah komentar, yang udah tanya-tanya juga ya. Siapa aja kita bisa lihat di sini yang menambahkan informasi, yang berspekulasi. Pokoknya lengkap sesi lestari ini ya. Oke, kita langsung masuk aja ya. Ini dari Pak Heri Zone Channel. Pret. Nah, komentar pertama aja udah ada pret ya. Terus ini soal open minute ya. Kalau gagal itu di 2024 kata Pak Dana Putra hapus aja ya. Ya gimana ya? Kalau menurut Martin jangan dulu deh Pak ya. Sayang soalnya siapa tahu kan di P-Day ya 14 Maret atau di P2Day itu open minute gitu atau open network ya. Terus bejir kurang-kurangin nonton lokal doang, coba PS katanya. Itu keren-keren Bang. Memang Donald Trump harus naik ke kursi presiden dulu. P to the moon. Iya, karena memang harus bener-bener kan mau dibangun tuh ya, gedung kembarnya mau dibangun lagi ya itu. Jadi ya itu mendukung cryptocurrency Donald Trump itu ya. Itu kata Pak Iwan IDWS ya. Terus kata Pak Heru nih QC tadi pun belum beres, gak jelas core tim Penetrok. Iya ya gimana ya Pak ya, kalau misalkan harus menunggu QC beres tuh wah lama banget ya. Jadi itu QC target core tim hanya 15 juta Pak gitu. Jadi memang banyak banget yang bakal nggak lulus. Dari yang kira-kira itu kurang lebih 60 juta pengguna, hanya 15 juta pengguna dan 45 juta pengguna lainnya ya belum lulus QC. Mungkin nanti akan ada dilanjutkan kalau tetap bertahan ya. Itu diperbaiki sama core team. Ada istilah kalau kata Pak Edi Purnomo di sini, halo ya. Itu ada kloter kedua, kloter ketiga, mungkin seperti itu ya. Oke, selalu hadir. Terima kasih infonya, mantap, buat semangat pioner semua. Ya, terus Pak Izi ya atau Mbak ini ya. Malah banyak orang yang ninggalin Pi pasti pada malas. P2Day-nya ada dua Kang, Maret sama Juni. P2Day yang mana Mang? Jadi sebenarnya bukan P2Day semua ya, ada namanya P-Day. P-Day itu hari ulang tahun ya. Terus yang P2Day itu ulang tahun yang kedua kalau tidak salah seperti itu ya. P-Day-nya itu 14 Maret, P2Day-nya itu 28 Juni ya. Itu Mbak Izzy. Terus ada kucing hitam. Nah, di sini nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pioner, halo juga. By the way Bang, open network itu setahu saya bukan open mainnet Bang. Open network itu yang akan diluncurkan akhir tahun 31 Desember 2024. Amin. Kalau open mainnet nanti terlaksana kalau open network sukses. Ini sebetulnya ya kalau menurut Mang Adun pribadi ya, banyak bahasa orang Indonesia lah menyatakan itu open mainnet itu ya sebetulnya open network juga gitu kan. Cuman mungkin klise ya, artinya mirip-mirip dikit gitu kan. Kalau open network nih di sini Mang Adun udah save ya. Ada di sini itu kita bisa lihat open network itu artinya jaringan terbuka ya. Terus kalau misalkan open mainnet adalah tahap ketika blockchain sepenuhnya terdesentralisasi dan bisa diperjualbelikan. Oke, mainnet adalah jaringan blockchain yang berfungsi dan beroperasi penuh, di mana transaksi mata uang kripto diverifikasi dan dicatat dalam blockchain. Mainnet merupakan tahap akhir dari pengembangan proyek blockchain. Nah, ini ya yang membingungkan, ini mirip, makanya kenapa ya paham aja lah, mau open network mau open mainnet intinya itu. Kalau menurut Mang Adun seperti itu aja. Daripada kita bingung ya gitu. Ini kan disebutkan di sini merupakan tahap akhir dari pengembangan proyek blockchain open mainnet. Terus di sini ya jaringan terbuka open network. Ini mirip-mirip makanya ya. Jadi daripada kita bingung meributkan open network atau open mainnet ya, sebaiknya ya kita lanjutkan saja.
Terus ini ada halo Pak Kenzi ya. Cina yang pertama uninstall PlanetVox. Saya yakin itu akhir perjalanan PlanetVox jadi scam. Iya. Karena memang Cina tuh waduh, Mang Adun menyebutnya tuh anak emas ya. Gitu luar biasa komunitas. Kalau menurut Mang Adun tuh kalau sampai tidak jadi wah repot ya. Ini Pak Wahyu channel siapa ya? Kok nggak tahu? Maksudnya so tahu gimana ya? So tahu apakah Jatin Gupta atau P-Word itu? Karena kan yang di dalam video tuh Jatin Gupta sama P-Word ya, itu kan hanya spekulasi juga. Jadi tidak perlu kita kan seperti yang saya sampaikan di video itu ya, tidak perlu dijadikan patokan gitu loh, terserah Kortim ya. Yang tahu ya hanya Kortim seperti itu tanggalnya. Terus ini ada Pak Kelvin kecil, nggak apa-apa sih, sudah menikmati kopi hasil barter buy. Oke, mantap ya ini Pak Kelvin ya, lumayan lah ya, tapi ya mungkin ada lagi nanti. Terus Bapak Is Mama ya, kalau saya mah santai aja Mang, karena memang untuk setiap tahunnya P ini rame di gembar-gembar open mainnet. Iya betul, sama YouTuber yang nyari cuan. Waduh ya itu ya, makanya sebenarnya Mang Adun tuh malas sebenarnya ya, bukan malas ya, seperti Mang Adun sampaikan, gimana kalau bahas open mainnet tuh Mang Adun kita ketawa sendiri ya, bentar-bentar open mainnet gitu kan, padahal kan yang jelas-jelas aja sih gitu. Makanya kemarin tuh sering klarifikasi soal open mainnet gitu kan, terus ya intinya tuh biar meluruskan gitu kan. Kalau yang sekiranya ya kayak video yang di video ini kan open mainnet ini kan Mang Adun tuh mencoba gitu loh, mencoba betul-betul itu jangan sampai gitu loh pioners itu berspekulasi berharapan terlalu tinggi kan, seperti itu. Nanti kalau misalkan 2024 gak jadi nih ya, taunya masih ada waktu untuk transisinya ya, karena betul kata Pikor Tim itu yang di P2Day terakhir sebelum open mainnet gitu kan, yang P2Day kemarin itu ya jawabannya seperti itu. Berarti kan masih ada waktu antara itu tanggal kisaran Januari sampai Juni itulah ya. Tapi kalau soal tanggal pastinya ya memang Pikor Tim yang tahu gitu, dan Pikor Tim hanya ingin memastikan semuanya sudah rampung itu kan. Terus namun untuk kali ini saya yakin pasti terjadi open mainnet ya, meski dikit melahar, wajar lah, namanya juga proses ya nggak Mang. Iya santai aja sih kalau menurut Mang Adun ya gitu. Bahkan di situ disebutkan gitu, setelah Kortim atau Dr. Nicholas Kokalis menyatakan bahwasanya yang kemarin itu adalah P2Day terakhir di masa enclose mainnet itu ya, ya berarti kan nanti kalau ada P2Day lagi itu berarti setelah open mainnet gitu, berarti kan open mainnet tetap akan terjadi, itu intinya gitu loh ya. Opa Axel halo hadir, awan batal uninstall aplikasi kepruk HP-nya. Ini Pak Ebi ya, aduh sayang, jangan kasihin ke yang membutuhkan aja HP-nya ya tuh. Terus mundur sekalian sampai 2050 tanggung. Waduh ini Pak Adi siapa itu Permana ya, Pak Adi Permana 2050. Ntar kalau kelamaan jangankan 2050 Pak Adi, itu sekarang aja udah gak sabar gitu kan. Terus itu dari siapa ya, Pak Srawan Natea, hore open mainnet, nah diisi sendiri. Kalau pilih Mang Adun ya maksimalnya itu yaitu ya P2Day menurut Mang Adun maksimal. Kalau sudah misalkan ada alasan lagi dari Kortim nih ya, misalkan ini wah itu harus dipertanyakan ya gitu loh, maksimalnya gitu. Maksimalnya tuh P2Day Juni 2025 ya, karena kan Kortim sudah punya pegangan itu adalah yang kemarin tuh P2Day terakhir gitu sebelum open mainnet. Kalau open mainnet nggak jadi saya beli koinnya. Nah loh tuh ada yang ada yang mau nampung tuh, siapa Pak Rizal Julkifli ya. Pak Junedi halo, terima kasih informasinya. Mau open mainnet kapan saja, harus sabar nunggu pioner yang nggak sabar waktu open mainnet biar open mainnet sendiri. Mau ini gimana nih, pioner yang nggak ngerti dan nggak percaya biar tanya sendiri pada Nicholas biar mahal biaya chatnya itu ya kalau mau nanya langsung ke Dr. Nicholas Kokalis. Terus Pak Mariono nikmati prosesnya, lagi pula kan gratis. Nah ini ya yang santuy-santuy gini ya Pak Mariono ya. Pak Agus Gunawan
Mang Adun terima kasih infonya, semoga kita cepat kaya bersama, amin ya. Jadi sebetulnya sangat merubah finansial ya, kalau memang betul-betul itu akan terjadi ya, finansial secara global. Walaupun istilahnya kita tuh ya, walaupun di Indonesia nih contohnya ya kan, tingkat kemiskinannya kan parah banget gitu kan. Nah ketika misalkan pentrok itu terjadi dengan harga GCP bahkan gitu, setidaknya lah seperti Mang Adun sampaikan, jangan sampai kita tuh melihat ada orang yang sampai minta-minta gitu kan. Nah itu ya, kalau pioner semakin banyak ke depannya tuh, jadi korup nggak ada, itu nggak bakal bisa ya, pencucian uang tidak bisa, itu blockchain transparan seperti itu. Makanya yang nggak mau nggak setuju sama Network mah, waduh itu mencurigakan ya. Berita hoax itu jangan dikabarin. Berita hoax gimana ya maksudnya ya, nggak ngerti Mang Adun. Yang jelas kan di situ kan bukan berita hoax kalau menurut Mang Adun ya, berita hoax itu yang gitu loh salah. Nah sementara itu kan Kortim yang menyampaikan gitu loh, itu ya, itu kalau menurut Mang Adun sih ya, itu terserah pioner mau percaya atau tidak gitu ya. Super. Oke, Mang Adun itu dari berita hoax dari PX ya. Jadi ya monggo silahkan, kalau suka silahkan, nggak suka ya di skip aja ya. Terus Pak Jumar Santoso super, wow ini malah super semangat banget ya. Oke Pak Jumar. Terus ada Pak Heru Sulandono, Mang Adun jangan-jangan Nicholas cuman PHP aja Mang. Wah itu kalau menurut Mang Adun ya, kita lihat. Kalau menurut Mang Adun enggak sih ya, itu kita lihat sampai P2Day 2025 ya Pak Heru. Jadi kalau memang nantinya mulur-mulur lagi, ini bukan kita aja loh, kalau kita di Indonesia itu terbilang sedikit, di Cina ya itu apalagi yang banyak banget, Vietnam juga, sama apalagi Korea. Wah, dan itu orang-orang luar biasa, para ahli. Wah itu pertaruhannya hidup dan mati, kan pernah bilang ya dokter Nicholas Kokali itu, taruhannya itu hidup dan mati, mempertaruhkan Stanford juga bahkan kan gitu. Karena apa ya, bikin malu dong gitu. Tuh ya Pak Heru. Terus Pak Jire, makin dibully aja nih saya sama anak yang nggak percaya sampai komennya ke saya dan setengah waras katanya. Oh ya nggak apa-apa lah ya Pak Jire. Terus bener dugaan salah satu manajer suatu marketplace, karena saya disuruh ambil rumah yang bisa dibeli Bitcoin Pak, cuma kendalanya untuk bayar surat-suratnya saya nggak ada uang sejumlah 15 juta dengan harga rumah senilai 2,5 M di Bekasi. Sedih deh karena saya nggak punya uang sejumlah 15 jutanya. Aduh, kalau menurut Mang Adun ya, ini untuk Pak Jire, untuk saat ini ya, kalau untuk masalah uang sabar dulu deh. Khawatirnya 15 juta uang keluar kabur, ini kan repot ya. Itu ada hikmahnya Pak Jire ya, itu sabar dulu aja ya, kalau sebelum semuanya terjadi seperti itu. Oke, terus Pak Sahrul Palah ya, di prank lagi deh kalau mundur lagi. Nah ini pioner lama nih ketahuan ya. Ya sabar aja, kalau itu menurut Bang Adun sih kan target. Kalau misalkan Kortim selesai semuanya ya bisa jadi terjadi ya 2024 itu. Ya GCP itu kan harga yang diajukan oleh pioner. Nicholas telah mengumumkan open mainnet akhir tahun ini, betul berkali-kali bahkan ya, dan itu mungkin batas usaha atau perjuangan pioner soal harga GCP. Ya harusnya sih jika Nicholas dan Kortim berkomitmen akhir tahun ini open mainnet, maka bulan ini meski ada statementnya langsung apakah open mainnet Desember ini akan terlaksana atau masih ada target yang belum tercapai. Nah Mang Adun setuju nih ya sama Pak Dens nih ya. Jadi setidaknya gitu loh, setidaknya nih bulan November akhir lah ya itu, atau menginjak ke Desember itu betul ya, seharusnya Kortim memberikan kepastian gitu. Kabarnya kan Kortim itu akan mengumumkan sebulan sebelum open mainnet atau open network ya, seperti itu. Nah kalaupun misalkan ini menuju akhir 2024 belum juga open mainnet ya, Kortim harus menjelaskan dong ada apa sebenarnya kan gitu. Kalau misalkan tinggal sedikit lagi ya diumumkan juga kendalanya apa saja gitu, atau misalkan ngomong secara langsung pioner harap sabar dulu gitu kan.
Kita masih ada waktu itu loh. Oke. Terus itu thank you ya buat Pak Dens, YouTuber apa tuh, YouTube History Tani. Kalau diundur lagi memang developer Kopet. Ya mau gimana lagi ya, kita kan di sini hanya tidak tahu secara langsungnya. Saya akan berhenti menambang pai. Ini siapa ya, Pak Bintang Adnan. Ada yang membalas, perasaan ini sekalian diobral bro. Aduh wajib kasihan ya kalau langsung diobral juga, nih pasti banyak yang nyolong itu. Terus Pak Ahmad Ndri, kalau ndak jadi open minute pastinya semua sudah jenuh. Iya, sekarang tuh bagi pioner lama apalagi ya, nggak jadi lagi takut kan seperti itu, kecewa massal bisa-bisa. Terus ini ada Yono Channel ya, Pak Yono Channel, kalau nggak jadi open akhir Desember 2004 saya akan berhenti nambang Bitcoin, saya sudah capek. Wah bertahun-tahun, wah ini pioner lama nih, nambang mending waktu dan pikiran buat kripto lainnya, mumpung sudah mau siklus bull run 2025. Oke ya, itu mengadun jujur ya, nggak tahu kalau soal kripto mah. Terus ya bro, berhenti aja tidak apa-apa, jangan dipaksa, istirahat dulu daripada pusing. Siapa ini ya, BXL Pumps ya, daripada pusing stres lebih baik lupakan, jika open minute baru jalan lagi. Ya saran yang bagus ya, jadi nggak usah diambil pusing sih sebenarnya ya, ini saran yang bagus juga ya. Sama nih Pak Jira juga ya, coba aja bang katanya aplikasinya, perasaannya bocorin. Oke, terus Pak Dino Saiki ya, open minute 2030. Wah kelamaan Pak ya, itu mudah-mudahan nggak sampai segitulah ya. Terus ada Pak Usman, jika open minute tidak terjadi bagi pioner sejati tidak apa-apa. Betul banget, Mang Adun juga coba bertahan ya gitu, kecuali kalau misalkan seperti Mang Adun katakan, Mang Adun akan tetap konten Penfolk selama Penfolk masih ada gitulah. Kalau misalkan Penfolk misalkan nggak jadi, wah ketahuan scam nih misalkan, ya udah bubar. Mang Adun ganti topik deh jadinya ya. Oke, bagi pioner sejati tidak apa-apa, koin kita makin lama makin banyak. Yang diharapkan sekarang oleh pioner yaitu open network. Yes ya. Terus ada Pak Murtani Hokai, sampai kapan juga masih semangat pencet petir ya, nggak ngaruh mau 1 tahun lagi juga nggak apa-apa, tetap semangat pioner tangguh. Oh ini baru nih, mantap nih ya. Iya sabar aja sih, yang penting tuh kan ada informasinya ya, berjalan proyeknya. Kalau misalkan udah nggak berjalan, nah itu dipertanyakan ya. Terus ini ada Pak Nikimdo ya, ini sama dengan perkiraan saya, kemungkinan besar open minute tanggal 14 Maret 2025 dan tidak akan sampai ke P2Day. Betul ya, jadi itu bukan hoax sebenarnya ya Pak ya, kita kan cuman apa namanya ya, memperkirakan terus supaya pioner itu nggak terlalu down kalau misalkan beneran, kalau ketinggalan informasi nih, kok nggak jadi 2024, katanya 2024 lah ini. Makanya ini dikabarkan seperti itu. Jadi kalau ketinggalan informasi mah sayang banget. Syaratnya apa Om? Nah itu ya Mang Adun, mungkin ini ada siapa, Pak Mulyana Bonti, syarat open minute itu ada 3 ya, yaitu Dr. Nicholas Kokalis Kortim pernah menyampaikan. Yang pertama itu KYC 15 juta targetnya, dan migrasi itu 10 juta. Oke, dan Wudi tadi Mang Adun lihat ya, Wudi Litayer tuh menyampaikan dengan kecepatan seperti ini gitu, migrasi itu jangan takut lah, intinya semoga tercapai. Wudi sempat menyampaikan seperti itu. Terus yang ketiga itu 100 aplikasi ya, kita tunggu sama-sama, kabarnya udah ada 70-an sih ya. Oke, terus itu syaratnya 3 terpenuhi dan termasuk ya ada masa eksternal yang di luar Kortim tentunya ya. Terus di sini ada Fazluddin ya, drama tidak jadi open network sudah dimulai, anjur para pioner mewek masih percayakah? Oh ada yang masih percaya, tenang aja Pak. Terus di sini dinikmati, jalani dan ya ikuti alurnya. Ahmad ngopi Mang Adun. Oke siap Pak Ruski ya. Terus ini ada Mbak Anak Maria Lisanda Sari ya.
kita tunggu aja sampai akhir bulan November. Oke, yang seperti Picor Team apa tuh dikatakan Picor Team 1 bulan ya betul ya, akan ada pengumuman. Ini kalau fix 31 Desember 2024 open mainnet. Kalau tidak ada pengumuman di akhir bulan ini, bisa jadi open mainnet mundur ya, diundur ya sampai benar-benar siap 100%. Ya sabar aja ya, betul ya. Nah, terus ini Pak Amin Jaya Motor ya, musingin aja open network, open mainnet. Kalau nggak jadi di akhir tahun 2024 ini, sudah bubar aja di aduh ya, gak usah pusing-pusing ya. Tuh ada Pak Akbar tuh di situ ya, bubar aja bang. Dan caranya masuk di berarti diarahin ya, caranya itu, cara keluarnya gimana ya itu. Terus masuk di profil, ada tanda cabut atau hapus aplikasi Facebook, dan itu sudah aman untuk abang. Dan salam akal sehat. Wede, coba ngapain repot-repot nunggu open mainnet kalau sudah dicopot dan hilang deh tuh pusingnya, udah aman. Iya benar juga ya, salam akal sehat tuh, yes, mantap. Jadi nggak usah pusing hidup itu ya, kita tuh nikmati saja, nikmati, jalani, nikmati, syukuri ya gitu. Yang ada, yang sekiranya membuat pusingnya tinggalkan gitu loh ya, masih banyak pusing-pusing yang lain yang menunggu. Oke, terus ini Pak Arik Serik ya, mending mundur sekarang aja bang kalau ragu sama Network, mumpung banyak calo ya mau nyerok koin, daripada ente pusing nyari info tentang open mainnet di YouTube. Oh ya, biar kami aja yang semangat nambang. Iya, jadi seperti mau katakan ya, bener juga nih kata Pak Erik ya. Jadi info tentang open mainnet di YouTube ya, jangan cuman info open mainnetnya aja gitu loh. Kita tuh ada proses-prosesnya gitu kan, pembahasan tentang blockchain, terus jaringan, banyak lah pembahasan tentang Network itu selain dari open mainnet ya gitu loh. Jadi kalau misalkan cuman bahas open mainnetnya doang mah ya repot juga ya. Itu betul juga Pak Erik ya. Terus di sini dibalas sama Pak Amin Jaya Motor, sudah saya buang ke solokan di dekat di delete sekalian buat apa Network, gak jelas liar. Oke, terus dibahas lagi nih yang siapa ya, yang Pak Akbarnya, banyak koin Network di Lampung Selatan pada dibuangin. Wah, ada yang 100 dompet. Nah ini kan ya, 100 dompet pasukan saya yang mau nampung, mau dijualin 200 ribuan. Kalau ada yang mau daripada dibuang guys, guys riet cenah ge. Waduh, ini ya yang seperti ini Pak Jire Plaza Sandinya sekalian diobrol bro. Ini nih yang kayak gini nih, mohon maaf ya buat Pak Amin Jaya, kenapa gitu loh dikatakan ya sama Kortim itu suatu daerah itu yang rawan jual beli Pi. Kenapa migrasi QAC itu sampai lambat, sampai susah? Ini khawatir seperti ini, banyak terjadi ya jual beli Pi gitu loh ya. Itu yang sangat disayangkan sama Picor Team ya. Ya kita termasuk, udah mau Sumatera mau itu termasuk Indonesia gitu ya. Terus ini ada Pak Tony Santos, batas waktu kurang 115 hari, tapi kayak tentatif macet saat Lipnes itu kenapa ya bang? Oh itu banyak permasalahannya ya Pak. Bisa jadi itu karena HP-nya, seperti kasus Pak Suhaidi itu langsung ganti HP langsung lancar gitu. Terus dibersihkan cache-nya semua ya, yang nggak penting-penting itu, jadi supaya memori HP-nya kosong gitu kan, dapur pacunya HP-nya itu meningkat seperti itu, jadi bisa kuat untuk Lipnes ya. Itu buat Pak Tony Santoso. Terus ini kalau Network itu terjadi tahun 2024 ini, Network akan kehilangan momentum. Iya betul ya, peluncurannya semuanya tergantung pada core team sih. Pioneer mau apa nih? Pioneer mau harus menerima ya, pahit memang, tapi harus siap untuk menerima penundaan ini jika syarat yang diajukan oleh core team belum terpenuhi. Betul banget, kita harap saja semoga tidak ada penundaan dan open network akan diputuskan tanggal 31 Desember 2024 ini. Tetap semangat. Oke ya. Itu dari Pak Sulistyo Prasojo ya.
Terus ini dari Mbak Hana, betul Kak, bahan perempuan ya, biasanya bahasanya Kak itu perempuan ya. Betul Kak, kapanpun mau open mainnet kita juga menunggu, toh kita juga tidak mengeluarkan modal uang. Iya betul ya, keluar tetap, tapi untuk beli paketan aja sih ya, sepele paketan mah ya. Terus dibalas lagi di sini ya, tidak semua pioner bisa menerima seperti Anda. Iya benar memang ya, dan Anda sangat realistis. Penyinyir akan tambah banyak, kasihan kan pioner yang akan kena mental, betul, bahkan akan down mentalnya. Komunitas yang sudah bagus dan sangat kondusif seperti sekarang akan sangat sulit untuk dikembalikan kondisinya jika terjadi penundaan. Semoga saja tidak terjadi penundaan, kita semua berharap, amin ya. Lah iya, makanya ini Mang Adun informasikan gitu ya, informasikan jangan sampai kaget gitu loh, jangan sampai kalau misalkan terjadi penundaan jangan sampai kena mental seperti, sabar itu loh, itu masih ada waktu sebelum P2Day gitulah ya, udah dijelaskan di video itu juga. Terserah wis, bebas we, ini yang simpel nih Pak Kris Briantoro. Iya, yang simpel aja, mundur lagi Bang, Juni 2025. Wah itu nggak tahu juga Mang Adun ya, ini Pak pengingat diri. Jadi kalau misalkan kepastiannya seperti Mang Adun sampaikan ya, itu hanya core team yang tahu, mudah-mudahan tidak. Tapi kalau misalkan mundur lagi ya sabar ya. Yang penting kalau menurut Mang Adun tadi ya, pengen tahu sih jawaban core team apa kan gitu kalau memang harus mundur ya. Terus di sini ada Abi Julianto ya, kalau nggak jadi ya batal nikah Mang. Waduh. sabar, tetap ya terjadi ya, tetap capek deh. Merit ngarep koin dulu ya. Iya ya, sabar ya. Gimana ya, namanya kan kita tuh dapat bonus lah ya, seperti itu kalau di Pineapple itu ya. Mudah-mudahan tanpa koin Pineapple juga bisa lah kalau buat merit mah ya. Tuh, asalkan ceweknya nerima gitu kan. Kadang cewek susah sih ngelihat ekonomi mulu. GCP kalau di Indonesia 3149 sama dengan 4, sekian miliar. Tapi kalau di Amerika nggak ada perubahan kalau 3149 dolar ya. Sudah segitu Mang, 3149. Lagi pula yang punya proyek kan orang Amerika gitu Mang. Intinya proyeknya sukses, pionernya juga sukses dan sehat lahir batin. Oke, thank you infonya. Salam sukses bareng-bareng, sip Mang Adun. Oke. Ini ada A Mulyana ya, hatur nuhun A Mulyana ya. Terus ada apa dengan 29 Desember 2024? Wah, ada apa nih Pak Peri Irawan ya? Kok bertanya ke Mang Adun? Mang Adun belum dapat info nih, ada apa nih ya? Ya silahkan komen ya. Pak Nurman, halo, kita sebagai pioner tidak punya wewenang untuk menekan pihak core team untuk open mainnet. Iya, Mang Adun juga nggak nekan sih, cuman menginformasikan saja ya, supaya kita tuh punya tameng, punya perisai gitu loh, supaya nggak kaget ya. Tuh, kalau misalkan terjadi pengunduran, core team itu lebih tahu, lebih berpengalaman kapan waktu yang tepat untuk open mainnet ya. Betul ya, ini informasi buat semua pioner berarti ini Pak Nurman ya. Pioner itu ibarat pemain catur adalah pion, yang mana pion dalam permainan catur cuma bisa berjalan dan menyerang maju, tidak bisa mundur. Widih, perumpamaannya keren nih Pak. Bagi pion yang kuat bisa melangkah maju sampai akhir, pion itu akan jadi perwira. Jadi bagi pioner tetap semangat maju sampai akhir untuk menjadi pioner yang sukses. Iya betul ya, ada pion-pion tuh yang tumbang ya. Seperti itu, ada yang bertahan sampai akhir ya, sampai bisa jadi menteri ya. Widih, luar biasa itu. Oke, ini Lanosing di situ. Oh, tenang, nanti ketemu ya, betul ya, tanggal 31 Desember. Betul ya, kita akan lihat di sana tanggal 31 Desember bagaimana kata Pikor Team. Oke, terus hadir selalu pokoknya Mang Adun ya, Pak Ridho ya. Terus Awan Dakota, jual ke tukang serok kalau gak jadi. Nah, onet. Iya Bang, bahas cara tambah nomor telepon yang baru, terima kasih. Oke, nanti ya. Ini sudah ada Mang Adun save informasinya ya, cuman karena kan belum pasti seperti itu, nanti akan Mang Adun sampaikan ya. Ini buat siapa? Pak Pudin ya. Nih Mang Adun save dulu deh ya. Mang Adun save dulu, nanti Mang Adun kita bahas ya. Oke.
Terus Medan hadir. Terus oke. Nah ini masuk di yang Berkah Lestari Jaya ya. Jangan bahas GCP bang, kelihatan tidak paham soal kripto. Persaudaraan pak, persaudaraannya jujur Mang Adun memang nggak paham kripto, pahamnya P-Network ya. Kalau kripto makan sudah Mang Adun sampaikan itu loh. Kalau bahas kripto itu bukan di channel Mang Adun gitu loh. Kalau bahas P-Network itu memang Mang Adun ya. Jadi soal antara cryptocurrency yang selain P-Network itu beda alam. Kalau menurut yang udah Mang Adun sampaikan ya, jadi sudah tidak bisa disamakan. Di cryptocurrency tradisional itu tidak ada GCP, adanya itu fluktuasi ya, perubahan harga itu. Kalau di P-Network itu ada GCP gitu, Global Consensus Value gitu ya. Oke, terima kasih buat Pak Persaudaraan. Terus Pak ini siapa ini? Pak Saiful Ombiohe ya. Assalamualaikum Mang Adun, saya mau nanya bang, prasasti penakan saya kriset sama anaknya, akibatnya prasasti yang tersimpan catatan hilang. Nah dan penakan saya sudah migrasi koinnya ke dompet. Pertanyaan saya, apakah kalau kita mengganti prasasti baru, koin yang apa tuh, koin yang saja yang hilang dari aplikasi P-Network beranda Pai, apakah yang hilang hanya yang di dompet wallet atau semua dengan koin yang belum terverifikasi? Mohon penjelasannya, terima kasih ya. Mudah-mudahan Pak Saiful di sini stay ya gitu. Jadi jawabannya yaitu koin. Jadi ini kan perubahan dompet ya. Jadi kita kalau misalkan mau buat dompet baru sudah jelas ya di sini. Ketika kita mau buat dompet baru ya, ini yaitu dompet lama, artinya di sini ya wallet. Nah di sini bisa dilihat di paling bawah nih ya buat Pak Saiful, sebagai dompet non kustodial ya, kata sandi dompet Anda hanya dapat diakses secara eksklusif oleh Anda. Pemulihan prasasti saat ini tidak mungkin. Kehilangan prasasti Anda ya, Anda dapat membuat dompet baru, tetapi semua Pai Anda tidak dapat diakses. Maksudnya ya, maksudnya Pai yang ada di wallet ini di dalam sini, nah bukan yang ada di aplikasi penambangan. Artinya kalau misalkan yang sudah ada di dompet ya, misalkan yang sudah migrasi pertama nih ya, atau yang sudah ada di available balance ya, atau di dompet tersedia atau di saldo tersedia seperti itu yang hilang, yang tidak dapat diakses ya. Oke, nah terus kalau misalkan yang belum migrasi lagi, kan kita sudah tuh ya yang nambang terus nanti bakal masuk lagi. Nah itu masuknya ke dompet yang baru, jadi aman. Kalau yang di aplikasi penambangan ya, itu akan masuknya ke dompet baru ya. Syukur-syukur ketemu ya gitu loh. Mang Adun sempat buatkan videonya juga waktu itu ya. Syukur-syukur ketemu lagi, prasandinya itu bisa dibuka lagi dompet lamanya. Jadi seperti itu ya untuk Pak Saiful. Oke, kita lanjutkan. Ini ada Pak Edi Winarto. Maaf Mang Adun, menurut saya akun Mang Adun untuk nomor telepon harusnya sudah checklist hijau setelah sudah terverifikasi. Berusaha untuk bisa checklist hijau agar proses KYC-nya bisa disetujui dan bisa berwarna hijau atau disetujui. Mungkin itu pengaruh pada proses KYC-nya yang belum berwarna hijau dan masih oranye atau tentatif. Ya Pak Edi ya. Jadi Mang Adun juga sebetulnya gimana ya, mau perbarui nomor telepon, tapi takut malah jadi KYC ditolak ya. Itu banyak kejadian seperti itu ya. Jadi udahlah, sementara ini dibiarkan dulu aja ya gitu, karena banyak waktu kemarin-kemarin yang dibiarkan dulu aja malah balik sendiri kan gitu. Malah yang pas ganti nomor telepon verifikasi malah jadi ditolak. Itu ngeri juga Mang Adun ya itu loh. Terus ini juga masih sama ya, Pak Edi Winarto yang pembahasan ini ya. Ini maaf Mang Adun, kalau bisa nomor teleponnya harus checklist hijau walaupun sudah terverifikasi, tapi kalau bisa harus checklist hijau, itu saran saya, menurut saya. Iya, terima kasih ya. Banyak sih waktu kemarin-kemarin yang menyarankan seperti itu ya, cuman Mang Adun nggak berani sih ya gitu, karena kan daftar periksa Mang Adun tuh, daftar periksa Mang Adun maksudnya udah hijau semua gitu loh ya. Itu yang hanya di KYC, di kolom KYC-nya yang tatip. Jadi tuh ya. Terus ini Pak Rahman, Indosat memang susah ya, banyak banget kendalanya ya. Betul, itu yang khusus Indosat nih, tapi yang lain juga ada gitu ya. Aku udah berkali-kali selama 4 bulan nggak bisa Indosat, sampai sekarang katanya kodenya nggak masuk ke sana, mana lagi suruh ganti nomor telepon sedangkan itu belum ada fiturnya. Iya betul ya Pak Rahman, itu aduh
meriwehkan betul Indosat itu. Nggak tahu kenapa ya, Mang Adun juga bingung, punya Mang Adun juga sama ya, itu kartu Tri Indosat tuh belum terverifikasi juga gitu kan tuh ya. Terus ini ada yang balas siapa, Pak Akung Game ya, sama Bang, punya saya juga kayak gitu, sekarang udah bisa belum Bang? Belum bisa, iya betul, susah ya gitu loh Indosat itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada Pak Anang ya. Ini Pak Anang, halo Pak Anang, siapa Pak Anang Suciswo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mang Adun. Sebetulnya dengan cara 50-50 itu menunjukkan bahwa marketplace itu tidak yakin terhadap Paycoin, karena pemilik koin Pay jauh lebih sedikit daripada masyarakat yang tidak menambang. Masukkan saja, satu, menjual lebih murah dari warung atau toko sebelah kanan kiri, bukan berarti harus rugi. Yang kedua, Pioneer dibatasi belanjanya 1 juta 2 juta setiap kali transaksi. Mungkin dengan seperti itu akan berdampak lebih besar pengaruh positifnya. Wow ya. Jadi sebenarnya begini ya Pak Anang, kalau misalkan itu 50 Pay terus misalkan ya, ini kan 50-50 ya, jadi pembayarannya 50 Pay, 50-nya lagi fiat ya, seperti itu maksudnya supaya justru untuk mempertahankan ekosistem yang sekarang dulu aja ya. Jadi para penjual itu butuh buat belanja lagi gitu loh Pak ya. Contoh Mang Adun ini kan menerima nih ya pembayaran misalkan full Picoin, nah barang Mang Adun habis, mau belanja lagi kan pakai uang fiat. Nah itu yang jadi masalah ya, sehingga nggak ada uang fiatnya, mau belanja gimana. Dan itu yang dimaksud untuk saat ini masih menggunakan 50-50 ya. Nah, tapi nanti kalau misalkan udah open mainnet mah udah full seperti itu ya. Oke, terima kasih buat Pak Anang ya. Mantap. Nah, ini soal apa nih, perjalanan GCP setelah open network ya. Nah ini Pak Minar TV ya, Pak Ardoba, halo Mang Adun, ada Pioneer yang bertanya kepada saya, jika ada seorang pedagang yang transaksi barang dagangannya menggunakan CoinPay dan tentu saja akan mendapatkan untung dan modal lagi berupa CoinPay. Nah jika pedagang itu mau beli barang dagangan untuk pemodalannya kembali untuk dijual, pertanyaannya apa untuk beli barang-barang dengannya, apa dagangannya harus CoinPay juga dari hasil untung jual barang? Kemungkinan besar produsen barang-barang belum ada menggunakan CoinPay, kayak barang-barang sembako dan kelontongan, atau CoinPay yang didapatkan bisa ditukarkan langsung ke fiat ke rupiah di bank-bank lokal yang berintegrasi dengan jaringan Pay, sehingga pedagang bisa mendapatkan kembali barang dagangannya untuk dijual dengan pembayaran CoinPay. Oke, jadi seperti ini ya Pak Roba, bagus banget pertanyaannya ya. Ini tuh untuk saat ini ya, untuk saat ini nih, itu kan nantinya akan ada 100 aplikasi. Nanti kalau untuk saat ini mah itu tadi disarankannya untuk dari sini juga menyarankan seperti itu ya, 50% aja. Tapi untuk pembahasan misalkan ke depannya itu kan ada 100 aplikasi. Jadi kita belanja ke aplikasi yang sudah tersedia saja gitu loh. Perkara misalkan marketplace 100 aplikasi tersedia itu sudah menerima Pay, terserah mereka mau belanja kemana gitu ya. Dan di kita juga kan misalkan ada aplikasi Berkah Lestari Jaya, jadi kalau misalkan sudah open mainnet itu full Picoin, terus mereka mau belanja kemana, biarkan mereka gitu loh. Karena kan CoinPay itu kan juga berfungsi, dan kita ingat bahwasanya banyak ya gitu tim ambasador yang menyiapkan barang-barang, itu gampang lah ya kalau untuk kedepannya. Tapi kalau misalkan soal integrasi antar bank itu Mang Adun belum bisa memastikan karena belum ada informasi lebih lengkapnya untuk saat ini ya. Untuk saat ini kita jalani aja dulu ya gitu, secara peer to peer, itu peer to aplikasi belum betul-betul sepenuhnya tersedia ya, seperti itu. Jadi sabar ya gitu. Nanti kedepannya kalau misalkan untuk belanja, Mang Adun sarankan di marketplace yang resmi saja, di Picor Team. Oke ya, kalau misalkan mereka mau belanja lagi buat barang dagangan ini terserah mereka, kita mau belanja aja gitu, nggak usah terlalu pusing mikirin mereka belanja kemana lagi kan, seperti itu. Kecuali kalau misalkan yang temen Pak Ardoba ini sebagai seorang pedagang.
Nah itu ya, nggak usah bingung sebetulnya. Jadi kalau misalkan temannya Pak Ardoban sebagai seorang pedagang, misalkan pedagang sembako kelontongan ya, maksudnya mungkin seperti itu ya gitu. Jadi ya misalkan menerima PAI, kalau misalkan bingung untuk belanja lagi ya tunggu gitu, tunggu sampai PAI itu terintegrasi dengan bank gitu kan, sampai bisa dipiatkan. Misalkan kan ada misalkan contoh kayak Pibank atau banyak lah ya pembahasan seperti itu. Nanti bagaimana PAI itu akan menjadi uang, nanti kedepannya akan pasti, kalau menurut Mang Adun akan ada pembahasannya seperti itu ya, kalau ingin jadi uang fiat langsung. Oke ya, pasti itu mah ya nanti, tapi Mang Adun juga untuk sekarang mah belum bisa memastikan lebih jelasnya ya. Kita ikuti aja dulu ya. Terus ini ada Dharma Jaya ya. Hal ini baru program bagus dan realistis ya Pak Dharma ya. 50% PAI, 50% fiat, pedagang untung dapat PAI dan masih bisa kulakan lagi belanja lagi, maksudnya kulakan itu ya dengan fiat, dan pencatatan di blockchain PAI semakin padat dengan transaksi dengan nilai GCP. Mantap si Bu Noni kalau program ini bisa benar jalan, sudah berjalan ya, itu di grup Telegram ya. Waktu itu Mang Adun ya ngelihat banyak ya yang daftar seperti itu. Oke, terus di sini ada siapa Pak BMW ya. Tapi saya ada timer di atas bank, terus dan temnya tidak jalan. Maksudnya tidak jalan ya, bukan tidak jalan. Tem tidak jalan itu, timer penghitung waktu mundur tidak berjalan itu aman ya. Itu dijadwal oleh sistem dan sudah Mang Adun balas ya. Itu ada penjelasannya bagi penghitung waktu mundur yang tidak berjalan ya. Sudah Mang Adun balas, tapi mudah-mudahan Pak BMW juga kan ada 2 komentar ya, mudah-mudahan ngelihat juga balasan Mang Adun ya, tuh nggak ditinggalkan. Oke, terus ini ada Pak Reno. Oke Mang Adun, saya coba mencari alamatnya, ternyata 15 menit dari saya di kota Jambi. Sore nanti saya mau ke sana. Terima kasih Mang Adun. Oke, sama-sama ya Pak Reno. Langsung cross check aja nih. Baru sih nyimak Mang. Oke, terus Pak Muhammad Khoiri, Mang mau bertanya, apakah setelah Open Network Pi kita langsung bisa ditukar dengan uang fiat? Oke, kalau menurut Mang Adun ya, kita tunggu sama-sama. Kalau soal langsung ditukar ke uang fiat, yang jadi pertanyaannya mau ditukarnya kemana? Kan gitu ya. Karena PAI sendiri itu sebagai mata uang gitu loh. Jadi kalau misalkan kita pengen uang fiat ya, ini buat siapa, Pak Muhammad Khoiri ya gitu, kita belanja aja di aplikasi. Contoh ya, belanja sepatu. Nah kita udah belanja pakai dengan harga GCP, belanja sepatu sampailah ke kita ya. Karena Mang Adun juga pernah online tuh di salah satu marketplace Indonesia ya, belanja barangnya di Cina gitu, nyampe juga gitu ke sini ke Mang Adun ya gitu. Nah ketika sudah sampai ini contoh ya, belanja sepatu kah, belanja apa terserah ya Pak Muhammad itu. Nah akhirnya setelah sampai jual lagi aja, dapat fiat. Seperti itu aja ya untuk sementara. Karena apa? Kalau untuk langsung difiatkan itu belum ada informasi ya itu. Oke, karena menurut keinginan Pikor Tim ya untuk barter peer to peer atau peer to aplikasi sebagai barang dan jasa ya, seperti itu, sebagai mata uang yang bisa digunakan sehari-hari ya. Oke Pak Muhammad. Terus ini ada Pak Meldi Kurniawan, pioner tetap jaya Bang, amin. Pak Rido juga tetap nyimak selalu Mang Adun ya, terima kasih ya Pak Rido yang setia selalu. Terus saya Anita ya, Mbak Anita, semangat terus Mang Adun, amin ya. Terus ini Mbak Cindai ya, barang-barang apa aja yang ada Mang yang bisa dibarter? Oke, itu gabung aja di grup Telegram ya, grup Telegram yang kalau misalkan download Telegram itu ketuk aja GCP ya, ada di situ ya, nanti akan tinggal masuk saja itu VIP GCP VIP Ambassador kalau nggak salah nama grupnya ya tuh. Oke, terus Mbak Mia nih juga udah gabung ya, Mbak Mia juga
Di sini semangat GCP Bang, tanggal 1 Desember kami pioner dari Tangerang Selatan. Nah, ingin mengadakan silaturahmi pioner Tangsel. Nah, di sini ya. Nih, ada informasi nih tanggal 1 Desember nih ya. Buat yang deket-deket di Tangerang ya. Itu informasi lebih jelasnya silahkan ya hubungi Mbak Mia, kalau ada komentar dibalas aja komentarnya ya gitu ya. Tuh dari Mbak Mia, tanggal 1 Desember kami pioner dari Tangerang Selatan ingin mengadakan silaturahmi pioner Tangerang Selatan. Nantilah diinformasikan mungkinnya sama Mbak Mia. Tuh informasinya di mana gitu kan. Oke, terus ini ada Pak Mawardi. Tapi Mal Berkah Lestari Jaya meminta untuk pioner. Nah, ini ya. Ini Mang Adun juga udah menanyakan langsung ya, minta prasa sandi, masukkan prasa sandi. Apakah itu cara yang benar, sedangkan Kortim tidak pernah meminta prasa sandi? Pioner saya curiga dengan mal ini Bang. Oke, terus Pak Pandu juga jangan berikan prasa sandi, cuma kita yang boleh tahu. Oke, laporin ke Kortim. Terus saya nggak tahu cara laporannya, kamu aja yang laporin. Ini Pak Wer Irawan. Terus ya, di sini kan nggak ada yang namanya perasaan di testnet, yang adanya alamat dompet testnet ya kan bro. Nah oke. Nah jadi untuk bener ya, mungkin karena kita kan nggak tahu ya di sini ya. Tuh jadi gini Pak Mario, Mang Adun udah nanya langsung ke Bu Noni ya. Di sini Bu Noni. Nah jadi gini ya. Nah Mang Adun di sini sudah ada yang Pak Wardi tanyakan ya, saya sudah membagikan video supaya pioner mendukung Berkah Lestari Jaya Bu, dan ada pioner yang bertanya soal memasukkan prasa sandi. Oke, thanks Bang katanya. Setiap platform yang sudah testnet, ini penjelasannya ya, yang sudah testnet dan mainnet tetap masukkan prasa sandi dan itu aman. Bukan hanya di BLJ saja, tapi semua platform kedepannya memasukkan prasa sandi saat mau barter. Oke, kecuali aplikasi atau platform itu belum mainnet ya, belum lulus lah, maksudnya belum lulus mainnet ya, belum terintegrasi betul-betul dengan P-network seperti itu ya Bu. Maklum karena pioner mungkin berpegang pada ucapan Dr. Nicholas jangan membagikan prasa sandi, mungkin karena sekarang juga belum open network jadi ada ragu. Nggak apa-apa Bang, saya maklum itu. Oke Bu, makasih. Sama-sama Bang, itu semua pioner lakukan namun aman katanya ya. Oke, jadi seperti itu penjelasannya ya. Kita lanjutkan ya, masih banyak ini kayaknya. Oke, kita lanjutkan sampai mana nggak tahu Mang Adunnya. Semoga OpenMed bisa cepat, amin ya Pak Hasanuddin. Terus ini ada Pak Saeb, akhir tahun belum OpenMed, uninstall serentak. Waduh. Oke ya, nggak tahu juga Mang Adun. Terus ini ya soal QWC banyak banget nih. Kortim bisa cek lewat HP, iya betul ya, emailnya, Facebook sama nomor email HP tersebut sehingga jadi tentatif. Ya mungkin seperti itu ya. Ini dari Pak Ebnu Heri Setiawan ya. Mungkin ganti HP diindikasikan jual belikan akun Pay-nya karena HP baru emailnya beda dengan email Pay-nya Mang Adun. Ini teknologi canggih. Ya seperti itu ya, yang bagi pioner yang udah pernah ganti HP bisa jadi terpengaruh ya gitu loh QWC-nya ya, seperti punya Mang Adun. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Terus ini juga Pak Subaryo aja, ini soal klarifikasi open mainnet ya Pitwalk 2000. Nah ini udah ada pernah juga kan, kayak seperti Mang Adun katakan ya, Mang Adun tuh senangnya mengklarifikasi gitu loh soal mainnet, justru nggak menggembar-gemborkan tuh, malas malahan ya. Oke, thank you buat Pak Subaryo ya. Terus alasan mengapa Dr. Nicholas belum membuka jaringan P-network. Support hadir Mang, thank you informasinya. Oke Mbak Yanasri. Oh iya, Mbak Yanasri juga ada pertanyaan ya, lupa Mang Adun. Oke, jadi ingat. Oke, di sini ya sudah bertanya Mbak Yanasri itu. Sorry ya Mbak Yanasri, belum sempat Mang Adun jawab ya. Di sini assalamualaikum, selamat pagi Mang Adun, mau tanya saldo tersedia 0,1 Pi, jika nilai GCP tercapai 0,1 Pi itu berapa rupiah ya? Oke, kemudian untuk bonus validator itu masuknya kemana ya Mang? Oke, ke saldo tidak terverifikasi, saldo yang dipindahkan atau langsung ke dompet wallet, mohon penjelasannya ya Mang. Oke, untuk 0,01 ya, kita misalkan di sini kalkulator. Nah 31 kan, kalau misalkan 314159 dolar nih ya, ini 1 Pi, tinggal dipotong aja
berapa nolnya tadi? 0,01 pi. Tinggal dihapus saja. Tuh 2. Berarti kisaran 3.000-an dolar. Wah, lumayan 3.000-an dolar itu Mbak Yanasri ya. Seperti itu ya cara ngitung simpelnya. Kalau mau lebih lengkapnya ya download saja Pi Converter seperti yang sudah pernah Mang Adun bahas ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi deh ya. Di sini ada mana lagi tadi banyak sih udah ya. Terus oh ya, soal validator itu Mang Adun belum tahu ya untuk masuk ke dompet langsung apa bagaimana, nanti pasti ada pengumuman dari Picor Team soal bonus validator ya, kalau setelah open mainnet tentunya ya. Tuh, jadi untuk saat ini belum ada informasi bonus validator itu akan seperti apa keberlanjutannya. Oke, terus Pak Purwanto aja, halo, ini yang lama di channel Mang Adun ya. Emang pernah Core Team menyatakan Pi open mainnet akhir tahun 2022 atau awal 2003, bahkan kemarin ada yang mengatakan Pi open mainnet 28 Juni 2024. Itu hanya kata-kata orang. Itu kemarin ada berita dari Core Team mainnet akhir tahun ini, semoga benar terjadi ya. Betul ya Pak Ruski, juga Opa Axel, halo ya. Terus memang kalau lulus KYC dan sudah migrasi pertama, apa berarti yang kedua? Ini pasti migrasi, ingin mastiin aja Mang. Terima kasih Pak Muhammad Nurujola ya, Nurujola maksudnya ya. Jadi Pak Muhammad gini, jadi kalau misalkan sudah migrasi pertama terus berarti yang kedua pasti migrasi. Iya, Mang Adun katakan seperti menurut informasi yang sudah Mang Adun dapatkan itu setelah open mainnet migrasi yang keduanya ya. Ya pasti dong, masa nggak migrasi? Pasti migrasi ya gitu, pasti itu mah gampang, tunggu aja. Oke, terus ini soal KYC juga, tentatif KYC kus lama hampir 3 tahun, alhamdulillah 5 bulan ini full lolos bos. Itu gara-gara ganti HP tuh ya. Banyak sebenarnya kasus yang bisa sebagai informasi ya, yang kulakukan sudah semua, sampai referralku dan lingkungan keamanan 1 bulan terakhir tidak aktif ku keluarkan dari security circle, dan 1 tahun referral tidak pernah aktif ku raport. Waduh, untuk jadi validator akurasinya 70%, tapi masih bisa, alhamdulillah tetap aman, dan semoga para pioner sukses semua. Luar biasa ini akurasi validatornya 70%, tapi tetap aman aja. Itulah ya yang tidak Mang Adun ketahui. Mang Adun 94-an kalau nggak salah, tapi ya masih tentatif waktu itu ya, karena ganti HP. Malahan ini malah setelah ganti HP yang 3 tahun katanya. Ini QC tentatif yang dulu nih ya, nih yang dulu nih QC tentatif yang didaftar periksa mainnet ya, yang Mang Adun maksudkan gitu. Terus ganti HP malah jadi lulus ya. Oke, siap Pak Anton Kolindo ya. Terus di sini ada apa Widodo Putra ya, Grobongan hadir Bang. Sama Bang, saya juga masih tentatif meskipun sudah pernah migrasi ya. Maksudnya juga pernah ya, perbarui email dan kata sandi. Nah ini ya, sandi nomor telepon dah saya lakukan, tapi masih tentatif juga meskipun di profil dah centang hijau semua. Demikian juga daftar periksa mainnet udah lengkap tuh ya. Makanya mau ganti apa prasandi apa itu yang perbarui nomor telepon kayak gitu, verifikasi nomor telepon, ini udah semua juga tetap masih tentatif kan, jadi membingungkan Mang Adun juga ya. Tapi ya kayaknya sih kalau sudah hijau semua sih bisa ya transaksi. Seharusnya kalau itu yang KYC di kolom tentatif itu cuman karena tidak bisa jadi validator, kalau nggak salah seperti itu ya. Oke, ini ada Pak Baidillah, halo ya, yang dari Bogor kalau tidak salah. Terus nyimak Mang, oke, masuk akal. Lalu bagaimana dengan saya yang KYC-nya masih tentatif? Pak, itu banyak permasalahannya, sama juga ya Mang Adun juga. Terus ini Pak Mbak Yos Dail ya, kalau tentatif masih ada harapan. Kemarin saya tentatif dan sekarang jadi ditolak. Terus dari tentatif bisa ditolak kok gitu. Nah di sini ya saya juga nggak paham yang dibuat bingung fitur banding langsung, juga nggak ada kirim banding di halaman dukungan, sampai sekarang juga nggak ada tanggapan. Itu banyak kasus yang seperti itu ya.
Oke benar ya, Mang Adun rasa cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasi PA Network yang berikutnya di sesi lestari tentunya, yang juga berikutnya ya. Pak Ridho hadir selalu, Mang Adun tetap semangat, benar maju terus ya. Oke. Terus Pak Sukri, kalau tahun ini belum open minded gimana Mang Adun? Ya sudah Mang Adun jelaskan ya itu. Kembali ke pribadi masing-masing pioner aja ya. Kalau Mang Adun pribadi terus melangkah sampai maksimal itu 28 Juni P2Day ya. Karena itu ada ucapan dari Dr. Nicholas Kokalis ya. 28 Juni 2024 kemarin itu adalah P2Day terakhir di masa enclosed mainnet. Jadi artinya kalau ada P2Day lagi itu sudah masuk di open mainnet atau open network. Oke. Terima kasih buat semuanya yang udah stay selalu channel Mang Adunnya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi lestarinya, masih banyak banget ya. Yang kemarin juga belum semua. Mohon maaf kalau ada yang belum ya. Pertanyaannya dijawab. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi lestari yang berikutnya. Oke. Mang Adun pamit undur diri dulu. Sehat selalu pioner, selancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, love you, bye bye.